Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian untuk mengisi absen. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang zikir dan doa. Ibu akan menjelaskan dan kalian menyimaknya. Pengertian zikir dan doa. Yang pertama, pengertian zikir. Zikir merupakan ibadah yang paling ringan, sekaligus paling besar kedudukannya dan paling utama di sisinya. Hal ini dikarenakan gerak lidah adalah gerakan yang paling ringan dan paling mudah dari semua anggota badan lainnya. Zikir menurut bahasa adalah ingat akan sesuatu atau menyebut akan sesuatu. Zikir menurut istilah ahli sufi adalah ingat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sarana apa saja, baik secara zahir atau dalam batin. Orang yang senantiasa berzikir maka akan merasa tentram dan tenang dalam hidupnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, pengertian doa. Doa adalah ibadah yang paling utama. Barang siapa yang berdoa, maka ia sedang meniti keselamatan. Ibadah doa sangat berpengaruh pada kehidupan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Menurut bahasa, dan doa berasal dari kata da'a yang artinya memanggil. Sedangkan menurut istilah syara', doa berarti memohon sesuatu yang bermanfaat dan memohon terbebas atau tercegah dari sesuatu yang memudaratkan. Manusia dianjurkan untuk selalu berdoa seperti yang dilakukan oleh orang-orang sahih, di mana mereka selalu memanjatkan doa dalam keadaan apapun, tidak hanya berdoa ketika sedang susah saja. B. Macam-macam zikir dan doa. Yang pertama, macam-macam zikir, yaitu ada zikir dengan lidah, lisan, yaitu dengan cara mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya mengandung asma Allah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Contoh zikir dengan lisan yaitu yang pertama, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim, La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, zikir dengan fikir, yaitu dilakukan dengan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan zikir yang sangat tinggi nilainya. Di samping dapat memanfaatkan iman, juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Zikir dengan perasaan dilakukan dengan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan indahnya rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dapat merubah perasaan negatif menjadi positif. Contoh zikir dengan perasaan atau hati adalah dengan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan segala kebaikan dan lain sebagainya.
Kemudian zikir dengan perbuatan dilakukan dengan sikap taat dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal akidah, ibadah maupun muamalah. Zikir dengan perbuatan juga dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, macam-macam doa. Yang pertama, doa untuk kebutuhan sehari-hari seperti doa makan, doa tidur, dan lain-lain. Yang kedua, doa untuk meminta keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, doa untuk orang tua dan lain sebagainya. Lanjut ya anak-anak, kemudian yang C, manfaat zikir dan doa. Yang pertama, manfaat zikir, yaitu zikir membawa seseorang untuk mendapatkan keberuntungan berupa surga. Kemudian ahli zikir akan diumumkan sebagai ahlul karam oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian zikir meninggikan derajat seseorang. Orang yang selalu berzikir akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Selanjutnya, zikir membuat hati senang atau tenang. Kemudian, zikir adalah cahaya bagi ahli zikir, baik di dunia, di alam kubur, dan di akhirat kelak. Yang kedua, manfaat doa. Yang pertama, doa berfungsi untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang lemah. Kemudian, doa mengajari kita agar merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab manakala ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengabulkan doa-doanya, maka tentu saja ia malu untuk mengingkari nikmat-nikmatnya. Kemudian, doa mengalihkan hiruk-pikuk kehidupan dunia, memutuskan syahwat duniawi yang fana, menuju ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Kemudian yang terakhir yaitu pentingnya zikir dan doa dalam kehidupan sehari-hari. Zikir dan doa adalah dua kegiatan yang paling berhubungan. Penerapan zikir dan doa dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, di mana orang yang ahli zikir dan doa akan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kehidupan yang baik, nyaman, tentram, dan ada dalam lindungannya. Kepentingan zikir dan doa dalam kehidupan sehari-hari dapat mencetak manusia-manusia yang takwa, memiliki akhlakul karimah, terhindar dari perbuatan tercela, dan menumbuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa doa merupakan inti ibadah. Ibadah sendiri selamanya adalah media agar hamba dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan terhubung secara lahir dan batin dengan Tuhannya. Baiklah anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dengan materi zikir dan doa ini. Semoga yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.